Nah, Izin Bu, perkenalkan nama saya Alexon Bu. Jadi izinkan Bu, saya mau belajar tentang studi kelayakan agribisnis dari sisi usaha Ibu. Ada beberapa pertanyaan nanti yang saya ajukan. Dan izinkan juga Bu, Ibu juga kami persilakan untuk perkenalan diri. Perkenalkan Bu. nama saya Ibu Sukiyati. Berasal dari Apa lah? Simpang Tuntungan ini Bu ya. Lahir di sini ya. Enggak, saya di Kuala Langkat. Oh, di Kuala Langkat ya Bu ya. Jadi izin Bu, saya akan mewawancarai ya beberapa pertanyaan ke Ibu dari aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, aspek sosial, ekonomi dan budaya. Nah yang pertama Bu, usaha Ibu ini usaha apa ya? Kayak macam home industri pribadi. Home industry pribadi ya. Produknya produk ini apa ini? Opak ya. Opak ya Bu ya. Nah, kemudian dari sisi aspek pasar Bu, bagaimana kondisi pasar dan permintaan opak di wilayah ini? Apakah stabil atau tidak? Itu tergantung pemasarannya, ada waktu stabil, ada penurunan juga. Ya. Itu dikarenakan istilahnya setiap tahun itu pun ada libur anak sekolah, Ya. terus hari raya Idul Fitri itu ada kendalanya. Itulah pasar surutnya. Biasanya pemasaran produk ini dikirim ke mana aja Bu ya? Ke Jawa, Ke Jawa ya, sampai ke Jawa ya. Jawa sampai ke Ke Jawa Padang, ya, ke Padang. lokal juga. Oh. Jadi konsumen utamanya dari kita itu distributor langsung ya. Iya. Kalau tidak ada toko-toko datang kemari gitu menjemput barang gitu enggak ya. Langsung distributor datang kemari, truk gitu Bu ya. Iya. Oh. Kemudian bagaimana strategi pemasaran yang digunakan agar tetap menjaga kualitas opak ini Bu? Boleh cerita Bu? Itu bahan bakunya harus cukup tua. Cukup tua ya. Usianya itu udah 10 ke atas 10 bulan deh. 10 bulan ya. Jadi ini penyimpanannya gimana Bu? Biasanya kita masukkan dalam karung. Di dalam karung langsung. Nah itulah yang didistribusikan. Iya. Oh iya. Kemudian penjualan lewat pengepul dahulu atau melalui koperasi gitu. Apakah ada Ibu punya koperasi? Enggak ya, Enggak ada ya. pribadi. Langsung aja pribadi ya. Karena home industry ya Bu ya. Oke ya. Nah kemudian Bu kita masuk ke aspek teknis. Lokasi ini di mana Bu ya? Lokasi ini. Lokasi usaha kita ini. Tuntungan. Di Tuntungan Bu ya. Kecamatan Tuntungan ya. Kecamatan Pancur Batu. Kecamatan Pancur Batu. Desa Desa Tuntungan 1, Pondok Batu. Desa Tuntungan 1, Pondok Batu ya. Oke Bu. Kemudian berapa banyak produksi opak dalam satu hari atau satu bulan, 1 tahun gitu yang boleh disampaikan? Kami ini kan tergantung lokasi penjemuran. Iya, iya. Kalau kami istilahnya yang sedang, kami hanya dapat satu hari 800 kilo. 800 kilo ya? Iya. 800 kilo per hari. Itu tergantung ya. Iya. Tapi kalau misalnya lokasi kita yang luas, ya kemungkinan 5 ton bisa. Oh, sampai mencapai Ya, 5 ton sampai. per hari ya? Ya, ada yang lebih dari itu juga. Oh iya Bu ya. Apa saja peralatan teknologi yang Ibu buat lah? Ya, kan Teknologi. dagang perusahaan, mesin, Dandang, mesin, mesin, ya, terus bimbingan, gilingan, pres, pres, cetak. sama cetakan. Iya, Itulah sama- sehingga tempat penjemuran. Iya. Oh. Bagaimana proses produksi mulai awal hingga menjadi opak ini Bu ya? Boleh cerita sedikit aja, singkat aja Bu. Pertama kita kupas, terus kita masukkan ke dalam bak, diundang sebentar, cuci, baru masukkan ke bak dandang itu masukkan. Dikukus. Iya. Kalau dikukus kemudian Udah siap kukus, turunkan kita, ya,
baru kita giling, Iya. press, Iya. cetak, langsung kita jemur. Oh, langsung kita jemur ya. Itu proses teknologinya Bu ya. Nah, kita mempergunakan plastik tadi ya. Oh, pakai plastik. Iya. Tempat jemurnya ya. Ini dia. Dalam satu plastik ini berapa dia Bu? Kira-kira Kira-kira berapa opak lah gitu, berapa biji opak gitu? kalau Atau kilo lah, kilo. Kira-kira kilo. nggak bisa diapakan. Nggak bisa pasti ya. Itu tergantung Satu. pembuatan bahan bakunya pertama itu. Oh, Misalnya kalau kita buat 1 ton, itu kalau ubi yang bagus, istilahnya 300 kilo dia iya, iya. per hari. Oh, iya. 1 ton ubi 300 kilo lah opak yang Ya. bisa kita jadikan ya. Ya. Oke. Iya Bu ya. Nah, kemudian kita dari sisi aspek manajemen nih Bu, izin Bu ya. Siapa sebenarnya pengelola utama usaha ini dan penanggung jawabnya siapa? Apakah ibu atau keluarga atau siapa gitu Bu? Ini orang pribadi. Pribadi ibu sendiri lah. Iya. Ibu sendiri apanya ya, pengusahanya ya. Kemudian berapa jumlah tenaga kerja yang digunakan Bu? Sekitar 15 15 orang ya, 15 orang ya. Dari mana aja mereka berasal? dari daerah sinilah. Daerah sinilah, seputaran Tuntungan 1 inilah ya. Iya. Sistem pengupahannya apakah borongan, harian? Iya. Harian ya. Berapa itu Bu upahnya? Upahnya kalau kita bagian penjemuran sekarang 60. Jemuran 60.000. Ya, mesin press itu 70. 70 di mesin. Ya, kalau di dapur itu kalau laki-laki Iya. 110. 110. Oh. Baru ada lagi Bu? Ada bagian pengupasan. Pengupasan berapa dia Bu? Per kilo 130 perak. Oh, 130 rupiah per kilo. Ada lagi Bu? Kira-kira Bagian pengayaan pengayaan itu berapa Bu? 100. 100.000 per kilo. 100 rupiah, 100 rupiah per kilo ya. Ada lagi Bu? Dari sisi tenaga kerjanya? Kita apa lah? Pengiriman itu kan kita Packing lah. Orang packing berapa dia Bu? 80. 80 rupiah per kilo. Ada lagi? Tidak ada lagi ya. Oke Bu. Dari aspek hukum nih Bu, nah, kita ada cerita aspek hukum. Apakah usaha ini memiliki legalitas atau keabsahan secara hukum? Misalnya di bawah naungan koperasi atau yang lainnya atau gimana Bu? Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya, tidak ada ya. Nah kemudian bagaimana status kepemilikan lahan ubi? Apakah ini dari ladang sendiri atau agen ya, agen yang mengantar bahan baku ke tempat ibu ya? Iya. Oke. Nah kemudian yang selanjutnya Bu dari aspek sosial, ekonomi dan budaya. Apakah usaha ini dapat menciptakan usaha lapangan kerja baru atau peluang kerja baru kira-kira setelah ini berkembang, misalnya usaha ibu kedepannya berkembang, otomatis nanti akan menambah peluang tenaga kerja baru bekerja di tempat ibu gitu. Kalau ini berkembang, ada ya, ada kemungkinan ya Bu ya. Kemudian apakah dampaknya bagi masyarakat untuk usaha ini untuk masyarakat sekitar ini? Kalau dampaknya ya istilahnya kalau tempat lokasi kita lingkungannya dekat rumah-rumah, Iya. itu pembuangan limbahnya paling itu ada yang mengganggu. Nah, itulah untuk lingkungan ya, itulah. Itu ada. Tetapi untuk saat ini pengelolaannya masih bisa diatasi lah Bu ya, masih bisa ya. Kemudian selanjutnya Bu, apakah ada dampak budaya? Ada nggak pengaruh terhadap budaya yang ada di sini terpengaruh terhadap usaha ibu? Tidak? Tidak ada Bu ya. Oke. Bentar ya Bu. Kemudian saya rasa itu saja Bu. Tadi yang terkait dengan limbah tadi terhadap lingkungan mungkin tidak terlalu berpengaruh lah karena masih bisa dikelola Bu ya. Jadi itu saja yang bisa saya
tanyakan kepada Ibu terkait dengan usaha opak ubi ini. Jadi saya bisa ambil kesimpulan bahwasanya usaha opak ini memang layak lah secara non finansial ya, karena memiliki pasar yang jelas, lokasinya cukup strategis lah Bu ya, pengolahan juga cukup baik, legalitas memang karena ini home industry memang nggak terlalu berpengaruh lah terhadap hukum ya, dan ini usahanya sangat bermanfaat bagi masyarakat dan ramah lingkungan lah ya. Saya rasa itu saja Bu, terima kasih, selamat pagi Bu.